Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Dan hari ini, pada video saya kali ini, saya ingin bicara santai mengenai apa sih namanya uang sekolah dalam bisnis ya. Jadi kita dulu kan pernah sekolah kan? Sekolah walaupun biasanya gratis, tapi biasanya kita bayar uang sekolah. Kita beli buku, kita bayar uang pangkal, kita bayar uang SPP, atau saya nggak tahu lah apa namanya sekarang ya. Tapi intinya kalau kita sekolah itu ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, kalau dalam bisnis, apa itu namanya uang sekolah? Anda mau dagang apapun, itu Anda harus bayar uang sekolah. Dalam artian uang sekolah apa? Misalkan, saya kasih contoh aja ya. Anda buka bakso, Anda buka bakmi, Anda jadi ojek keliling, Anda jadi tukang foto keliling, tukang servis AC, jualan bengkel motor, jualan baju, jahit baju segala macam. Itu ada pelajaran yang hanya bisa Anda dapatkan melalui kesalahan dan kalau sudah beberapa waktu terjun di bidang Anda gitu. Misalkan bikin bakmi aja ya. Semua orang bisa bikin bakmi. Saya lihat di YouTube itu kelihatannya nggak susah, tinggal nyalain air panas, diaduk-aduk sebentar, kasih topping, jadilah mie ayam ala saya. Tapi untuk bisa bikin mie sekelas sampai yang punya nama gitu, yang di Jakarta kan ada banyak tukang mie ternama, misalnya bakmi Babegang Kelinci, bakmi Gajah Mada segala macam. Itu mereka udah bayar uang sekolah mahal sekali. Mereka udah bikin sampai jutaan mangkok, mereka sudah tahu trik-triknya. Nah, itulah uang sekolah yang kita nggak bisa kejar. Jadi kita harus bayar uang sekolah kita. Misalkan gini lah, saya kasih contoh yang lebih sederhana. Misalkan jadi ojek keliling. Nah, jadi ojek keliling, kalau misalkan 1 bulan pertama, kita pasti nggak tahu seluk-beluknya lah. Kita nggak tahu harus antri di mana, kita nggak tahu harus nangkring di mana yang enak, kita nggak tahu jam-jam sibuk, jam-jam segala macam. Ada kira-kira, tapi cuma orang yang sudah Gojek, misalnya jadi ojek online itu, misalnya dia sudah 6 bulan atau sudah 2 tahun. Nah, itu jam terbangnya. Dia istilah itu, kalau kata saya itu, dia udah bayar uang sekolah, dia udah belajar. Bahkan sudah pernah ditipu, sudah pernah makan asam garam gitu loh. Nah, jadi itulah namanya uang sekolah. Biasanya kalau kita masuk ke satu bisnis baru, kita itu biasanya bayar uang sekolah dulu, nanti kena tipu dulu lah, baru oh ternyata salah bikinnya harus begini, begini, begini. Mulai dari bikin yang sederhana, bikin bakmi aja, oh ternyata misalnya mie-nya nggak boleh kelamaan gitu kan. Ternyata kalau dibikin 1 mangkok dan bikin untuk 50 mangkok itu rasanya bisa jauh beda sekali. Nah, itulah uang sekolah namanya. Nah, biasanya kalau misalnya entrepreneur yang baik, itu mereka itu cepat belajar ya. Jadi bayar sekolah TK, dapat ilmunya. Anak SD dia pinter belajar ya, dia cepat belajar ya. Dia lihat dari kiri dari kanan, tetap aja harus bayar uang sekolah, tetap aja harus ketipu dulu, harus bikin salah dulu. Tapi minimal dia bikin salahnya nggak terlalu banyak. Ada juga orang yang bayar sekolahnya sampai SMA tapi nggak lulus-lulus. Jadi udah salah di tempat yang sama, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Ya dia nggak belajar-belajar. Nah, jadi uh, uang sekolah itu Anda harus bijak juga gitu loh. Jadi kalau udah bayar uang sekolah, dapatkan ilmunya, lain kali jangan diulang. Misalkan saya juga udah banyak ya bayar uang sekolah gitu kan. Misalnya dulu usaha ini, oh gagal, kenapa? Oh, saya ekspresi kembali, oh di sini, di sini, di sini. Jadi lain kali saya tahu gitu ya. Dan jangan khawatir juga, namanya uang sekolah itu biasanya semua perusahaan baik kecil maupun besar pun mereka juga pasti mengalami yang namanya bayar uang sekolah gitu loh. Mereka juga pasti kena ditipu. Anda kontraktor besar pun pasti juga pernah lah ada satu tender yang bermasalah, lain kali kapok. Oh, saya kapok lah tender-tender kayak begini. Itu namanya uang sekolah. Ya kan. Terus Anda misalnya, kalau misalnya Anda ikut MLM gitu kan, Anda juga kalau udah pernah ikut 1 2 kali, Anda udah ngerti, oh ini LM yang bagus, oh ini yang cuma money game, oh ini yang ponzi, oh enggak, saya nggak ikut. Nah, itu namanya Anda sudah bayar uang sekolah. Jadi jangan pernah takut untuk bayar uang sekolah. Itu wajar ya, dalam setiap bisnis itu selalu ada uang sekolah yang harus Anda bayarkan. Apapun itu bisnisnya, mau jadi ojek online kek, tukang foto kek, grafis desain kek, maklar kek, bahkan jadi apalah, jadi polisi kek, jadi jaksa kek, semua itu ada yang namanya istilahnya yang cuma jam terbang doang yang bisa ngajarin kalian gitu loh ya. Nah, bisnis juga begitu gitu loh. Biasanya orang yang sudah jam terbangnya tinggi, sudah sering gagal, jadi kedua kali dia bikin bisnis baru, dia sudah semakin belajar.
Jadi jangan pesimis juga kalau Anda bikin salah, ya anggap saja itu sebagai uang sekolah. Bahkan berbahagialah kalau misalkan Anda bikin salah. Misalkan saya dulu waktu SMA pernah ditipu sama teman saya gitu, misalkan ya ruginya 500.000. Oh, jangan disesali. Saya justru bersyukur sekali dengan 500.000. Itu hal yang murah untuk uang sekolah saya. Karena saya rugi 500.000 itu, saya jadi lebih berhati-hati. Saya nggak ketipu yang di kemudian hari yang bisa mungkin ratusan juta, atau mungkin nanti kalau saya di kemudian hari lagi ya semoga gitu misalkan. Karena saya pernah kena tipu 500.000 itu, saya lebih berhati-hati. Saya nggak ketipu di 50 juta dan seterusnya gitu. Jadi jadi ya jangan kecil hati juga kalau Anda bikin salah gitu loh. Karena semua orang itu pernah bayar uang sekolah. Anggap saja ini uang sekolah Anda. Jadi, nah satu lagi saya tambahin gitu loh. Kalau kalian mau buka bisnis baru, jangan selalu berpikir bahwa bisnis baru pasti akan sukses. Serapih-rapihnya kita berbuat plan, serapih-rapihnya kita punya visi, misi, kita hitung semuanya. Tetap saja di sepanjang jalan ada yang baru akan kalian ketahui kalau sudah terjun ke lapangan. Ini contoh-contoh ini banyak sekali gitu ya. Mulai dari hal sepele yang sebenarnya sepele tapi karena tidak diperhitungkan menjadi hal besar juga mungkin juga gitu ya. Nah, seperti kata saya tadi aja ya, oke, semuanya sudah siap gitu loh, tapi ternyata pada saat rame kita nggak bisa masak, kita baru sadar gitu loh kalau ternyata masak 50 itu beda caranya dengan masak satu. Kalau masak satu kita begini takarannya pas semua, tapi kalau masak 50 nggak bisa begitu. Sedangkan kalau masak 50 kan pembeli kita kan nggak mungkin nunggu sampai 50 satu-satu dimasakin sampai jadi yang ke 50 kan. Nah, jadi sebenarnya masak 50 dan masak satu itu adalah dua industri yang berbeda ternyata. Dan dia baru sadar setelah dia buka kios bakminya. Nah, dia mabok gitu kan. Saya harus break even 50 mangkok sehari kan. Pada saat rame, sekali datang 50 orang, saya nggak bisa masaknya kan. Itu kan sebenarnya masalah yang sepele, tapi nggak sepele juga gitu. Nah, ya, jadi itu uang sekolah ya. Sekian saja. Jadi ada yang namanya itu uang sekolah yang harus kita bayarkan dalam setiap usaha. Dalam setiap profesi juga ada sebenarnya. Jadi misalkan ya seperti contoh saya tadi, ojek online juga kalau dia sudah pernah kena tipu, dia sudah pernah kena antri, dia sudah pernah kena ketemu pelanggan yang aneh-aneh, lain kali dia akan bisa lebih bijak dalam pekerjaannya. Termasuk saya juga. Saya bikin baju segala macam, kita udah pernah ngerasain ketemu yang buyer yang aneh-aneh. Terus kita pernah ngerasain buyer yang istilahnya yang baik juga ada, ya kan. Terus yang nggak mau rugi juga ada, terus yang istilahnya cuma nanya doang tapi nggak pernah beli juga ada. Nah itu jam terbang lah, jam terbang, pengalaman masing-masing bisnis itu beda-beda. Tapi ya seiring berjalannya waktu kita jadi kenalnya lebih gampang. Oh, orang kayak gini karakteristiknya begini, kurang lebih begini. Ya itu namanya stereotip. Ya stereotip tidak baik, sebenarnya nggak boleh juga kita stereotip. Tapi dalam bisnis itu nggak bisa dipungkiri gitu. Kita pasti stereotip. Kalau orangnya nanya-nanya kayak gini, biasanya begini, itu pasti ada biasanya. Ojek online juga ada biasanya kalau misalnya udah pembelinya bawel, cerewet, segala macam, itu pasti udah nanti ujung-ujungnya ke arah ya masing-masing bisnis ya. Itu pasti unik sendiri. Nah, jadi kalau Anda mau bisnis, sekali lagi, bayarlah uang sekolah pada saat murah. Dan kalau udah bayar, belajarlah. Jangan sampai Anda bayar uang sekolah terus, tapi nggak lulus-lulus. Bayarnya udah sampai kuliah, ilmunya masih sampai TK. Yang paling bagus itu kalau bayar sekali, langsung naik kelas. Bayar sekali, langsung naik kelas. Jangan ketinggalan kelas, jangan ngulang di kesalahan yang sama. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Masih banyak lagi video-video saya yang lain. Oke, terima kasih.